Pernahkah kamu merasa dibenci, bukan karena kamu berbuat salah, tapi justru karena kamu telah berubah menjadi lebih baik? Bukan karena kamu menjatuhkan siapapun, tapi karena kamu memilih untuk bangkit dan berjalan lebih jauh dari tempat yang sama-sama dulu kalian pijak? Saat kamu tumbuh, saat kamu bangkit dari luka, dari ragu, dan dari batas-batas yang orang lain coba tanamkan, kamu akan menyadari sesuatu yang menyakitkan, namun membebaskan, bahwa tidak semua orang senang melihatmu bersinar. Inilah kenyataannya. Mereka tidak membencimu karena kamu berubah. Mereka membencimu karena kamu telah menjadi kuat, menjadi utuh, menjadi bebas. Kamu bukan lagi orang yang mudah dipatahkan, bukan lagi jiwa yang mereka bisa kendalikan. Dan itu menyakitkan bagi mereka, bukan karena kamu melukai mereka, tapi karena kamu menyadarkan mereka bahwa mereka belum berani bergerak, bahwa mereka masih nyaman di dalam sangkar yang mereka bangun sendiri. Saat kamu menemukan kedamaian, mereka merasa terguncang. Saat kamu menetapkan batasan, mereka merasa kehilangan kendali. Saat kamu berjalan dalam keheningan, namun tetap bersinar, mereka kebingungan, karena kamu tak lagi dapat ditebak, tak lagi dapat dikendalikan, tak lagi dapat dijatuhkan. Kamu telah melampaui mereka, dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah, mereka tahu itu. Namun kamu tidak sendiri. Kamu bagian dari gelombang besar jiwa-jiwa yang memilih untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk mencintai dirinya sendiri, tanpa meminta izin. Kamu adalah bukti hidup, bahwa luka bisa menjadi kekuatan, bahwa ketenangan bisa jadi senjata, dan bahwa pertumbuhan tidak butuh validasi siapapun. Maka sebelum kita lanjut ke bagian demi bagian dari perjalanan ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana, namun bermakna. Jika kamu merasakan setiap kata ini seakan bicara langsung ke jiwamu, tekan tombol suka di video ini sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu sedang berada di jalur kebangkitanmu. Langgananlah saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan penting lainnya. Dan terakhir, tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu tidak akan kembali menjadi versi dirimu yang dulu. Karena mulai hari ini, kamu tidak hanya hidup, kamu sedang bangkit, kamu sedang berubah, dan perubahanmu adalah cahaya yang menyilaukan mereka yang masih memilih tinggal dalam gelap. Kita akan mulai, dan ini bukan sekadar cerita tentangmu. Ini adalah pernyataan bahwa kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan mereka hanya bisa melihat dari jauh. Bagian 1. Pertumbuhanmu membongkar stagnasi mereka. Ada masa di mana kejatuhanmu menjadi hiburan mereka. Ketika kamu berjalan tertatih, mereka merasa tinggi. Saat kamu tersesat, mereka merasa tahu jalan. Ketika kamu meragukan diri sendiri, mereka merasa yakin atas tempatnya di dunia. Tapi kini, segalanya telah berubah. Karena kamu memilih untuk tumbuh. Pertumbuhanmu, wahai jiwa yang sedang bangkit, adalah cahaya yang menyilaukan mata mereka yang terlalu lama terbiasa dengan gelap. Ketika kamu melangkah lebih jauh, meninggalkan zona nyaman yang dahulu kalian tempati bersama, kamu tak hanya memperbesar ruang hidupmu, tapi juga mempersempit ruang aman mereka. Setiap keberhasilanmu bukan sekadar pencapaian, tapi cermin yang tak bisa mereka hindari, memantulkan kebenaran yang telah lama mereka kubur, bahwa mereka stagnan, terjebak dalam lingkaran alasan dan ketakutan. Kamu dulu adalah pengingat yang nyaman bagi mereka. Saat kamu masih mencari arah, mereka merasa unggul. Saat kamu jatuh dan meragukan masa depan, mereka menghibur diri bahwa mereka lebih baik, meski tak pernah benar-benar bergerak. Tapi sekarang, langkah-langkahmu mengguncang dunia mereka. Kamu tak lagi berdiri di tempat yang sama. Kamu naik, perlahan tapi pasti. Dan dari ketinggian itu, mereka yang dulu memandangmu ke bawah, kini harus mendongak. Apa yang membuat mereka marah, bukan sekadar kesuksesanmu. Tapi karena kamu telah membuktikan sesuatu yang mereka tolak untuk percaya, bahwa perubahan itu mungkin, bahwa pertumbuhan itu bisa diraih, bahwa luka bisa disembuhkan, dan bahwa rantai yang selama ini mereka anggap tak terlihat, sebenarnya bisa dipatahkan. Yang membakar hati mereka adalah kenyataan bahwa kamu bangkit tanpa bantuan mereka,
bahwa kamu menemukan arah tanpa peta dari mereka, bahwa kamu menemukan terang tanpa lentera yang mereka tawarkan. Dan itu menampar ego mereka. Kamu dengan segala ketidaksempurnaanmu telah menunjukkan bahwa stagnasi bukan takdir, bahwa keterpurukan bukan tempat tinggal, bahwa keterlambatan bukan akhir dari segalanya. Kamu telah menjadi bukti bahwa siapapun bisa keluar dari lingkaran kegagalan jika cukup berani untuk menghadapi dirinya sendiri. Ingat, mereka tidak membencimu karena kamu jahat. Mereka membencimu karena kamu berani menjadi baik, lebih baik dari siapapun yang mereka harapkan. Mereka tidak membencimu karena kamu menyakiti mereka. Mereka membencimu karena kamu menyembuhkan dirimu sendiri. Mereka tidak membencimu karena kamu tinggi hati. Mereka membencimu karena kamu tinggi hati yang dulu mereka injak, kini telah berdiri tegak. Maka jangan ragu, jangan mundur. Jangan kecilkan cahayamu demi membuat orang lain merasa nyaman dalam gelap. Biarlah pertumbuhanmu menjadi pemisah antara kamu dan mereka yang memilih diam. Biarlah keberhasilanmu menjadi panggilan sunyi bagi mereka yang masih tertidur, bahwa sudah waktunya bangun. Karena kamu, dengan segala luka yang telah kamu ubah menjadi kekuatan, sedang menulis ulang takdirmu. Dan tak ada satupun yang bisa menyangkalnya. Bagian 2. Kamu menjadi cermin yang menyakitkan. Ada satu hal yang paling menyesakkan bagi mereka yang diam-diam ingin kamu tetap terpuruk, yaitu ketika kamu berubah menjadi cermin yang tak bisa mereka hindari. Kamu tidak lagi hanya sekadar teman seperjuangan atau teman senasib. Kamu telah menjadi refleksi yang menyakitkan. Karena setiap keberhasilanmu, setiap langkahmu ke depan, setiap senyum tenangmu yang kini tidak lagi dipenuhi luka, adalah gambaran akan diri mereka yang tak berubah. Mereka dulu senang saat kamu hancur, tidak secara terang-terangan, tapi di dalam hati, mereka merasa lebih baik saat kamu kehilangan arah, saat kamu menangis dalam diam, saat kamu bergantung pada mereka untuk sekadar berdiri. Karena itu membuat mereka merasa lebih kuat, lebih penting, lebih tahu. Namun kini, kamu tidak lagi menjadi pengemis dukungan. Kamu telah menjadi pohon yang kokoh, berdiri dengan akar dari pengalaman dan dedaunan dari pelajaran hidup. Dan saat mereka menatapmu sekarang, yang mereka lihat bukan hanya dirimu, tapi juga bayangan tentang apa yang seharusnya mereka capai, namun tak pernah mereka kejar. Kamu bukan musuh mereka, tapi pertumbuhanmu mengancam zona nyaman yang mereka bangun dari dalih dan alasan. Kamu menunjukkan bahwa luka bisa sembuh, bahwa kesalahan bisa ditebus, bahwa ketakutan bisa dilewati. Dan itu menyakitkan. Karena selama ini mereka menyangka bahwa penderitaan adalah takdir, bukan pilihan. Keberhasilanmu tidak menampar wajah mereka secara langsung. Tapi ia mengetuk hati mereka, mengusik kegelisahan yang telah lama dikubur. Bahwa mereka pun bisa menjadi seperti kamu, jika mereka mau. Dan disitulah sakitnya. Karena mereka tahu, mereka belum mau, belum cukup berani, belum siap melepas kenyamanan untuk bergerak maju. Dan kamu telah meninggalkan mereka di titik itu. Mereka tidak membencimu karena kamu berubah. Mereka membencimu karena kamu memaksa mereka, tanpa kata-kata, untuk bercermin. Dan pantulan itu menampilkan kerapuhan yang selama ini mereka tutupi dengan tawa palsu, kesibukan kosong, dan pencitraan. Yang membuat mereka tersiksa bukan hanya karena kamu tak lagi bisa mereka kendalikan, tapi karena kamu tak lagi memerlukan mereka. Kamu tidak menjelaskan kepergianmu. Kamu tidak membalas sindiran mereka. Kamu hanya berjalan, dengan tenang, tanpa gaduh, tanpa pamit, dan diam-diam. Mereka mengikuti langkahmu, bukan untuk menyemangati, tapi untuk mengukur betapa jauh kamu telah melampaui mereka. Kini, kamu menjadi cermin yang tak bisa mereka retakkan. Refleksi yang tak bisa mereka ubah. Bayangan yang tak bisa mereka tolak. Dan dalam keheningan itu, mereka bukan sekadar marah padamu. Mereka marah pada diri mereka sendiri. Tapi biarkan itu terjadi. Karena kamu bukan lagi cermin retak dari masa lalu. Kamu adalah pantulan masa depan yang utuh. Dan siapapun yang berani menatapmu akan dihadapkan pada pilihan. Tetap terkurung dalam penyangkalan,
atau mulai melangkah seperti yang telah kamu lakukan. Jadilah cermin yang jujur, yang menyakitkan, namun menyadarkan. Karena kadang, dari luka itu, sebuah kesadaran bisa lahir. Dan kamu bisa menjadi awal dari kebangkitan mereka yang lain. Tetaplah bersinar, meski silaumu membuat mereka menyipitkan mata. Sebab kamu tidak datang untuk menyenangkan. Kamu datang untuk menjadi terang. Bagian 3. Kamu mengambil kembali kendali hidupmu. Dulu, hidupmu seperti panggung yang mereka kuasai dari balik tirai. Mereka mengatur alur ceritamu, menyalakan dan mematikan lampu sorot sesuka hati, memunculkan dialog yang mereka inginkan, dan mengarahkan gerak-gerikmu agar tetap sesuai dengan peran yang mereka ciptakan. Si lemah, si pencari restu, si penurut, si mudah dikendalikan. Tapi kini, skenarionya telah berubah. Kamu telah merebut kembali kendali atas naskah hidupmu. Kamu bukan lagi tokoh figuran dalam sandiwara yang mereka tulis. Kamu adalah pemeran utama dari cerita yang kamu karang sendiri, dengan alur yang kamu pilih, dan arah yang kamu tentukan. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Mereka dulu menikmati posisi sebagai pengendali, menyusup ke dalam pikiranku dengan saran-saran yang membungkus manipulasi, memelintir kebaikan menjadi beban, dan menyelipkan rasa bersalah dalam setiap pilihan yang kamu ambil. Mereka merasa hebat saat bisa memengaruhi emosimu, meracuni ketenanganmu, dan mengatur langkahmu. Mereka tidak mencintaimu. Mereka mencintai kekuasaan atas dirimu. Namun kini, kamu sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang kuat. Kamu tidak lagi tergesa menjelaskan diri. Tidak lagi tergoda untuk membuktikan apapun. Kamu membungkam segala upaya mereka untuk menekanmu, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan itu membuat mereka kebingungan. Sebab kendali yang dulu mereka pegang, kini menguap, digantikan oleh batasan yang kamu buat dengan tegas dan diam-diam. Kamu tak lagi mengangkat telepon yang hanya membawa drama. Tak lagi membuka pesan yang hanya membawa racun. Tak lagi memberi penjelasan pada hati yang tidak pernah berniat untuk memahami. Kamu memilih untuk diam. Dan dalam diam itu, kamu menang. Ketahuilah, kendali atas hidupmu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Itu adalah kekuasaan yang kamu klaim sendiri, dengan keberanian untuk berkata tidak, dengan kebijaksanaan untuk memilih siapa yang layak masuk ke dalam duniamu, dan dengan keyakinan bahwa kamu tidak lagi harus menjadi segalanya bagi semua orang. Mereka menyebutmu berubah, padahal kamu hanya berhenti menjadi boneka dalam pertunjukan mereka. Mereka bilang kamu terlalu dingin, padahal kamu hanya sedang melindungi damai yang telah lama kamu perjuangkan. Mereka menyebarkan cerita bahwa kamu tidak seperti dulu, dan kamu tersenyum, karena itu memang tujuanmu. Kamu bukan lagi orang yang mereka kenal, dan itu menyakitkan bagi mereka, bukan karena kamu menyakiti, tapi karena mereka kehilangan kuasa untuk melakukannya. Mereka ingin memancing reaksimu, ingin membuatmu marah, bersalah, ragu. Tapi kamu tak memberi apa-apa, tidak air mata, tidak penjelasan, tidak akses. Karena kini kamu tahu, kamu tidak harus membuka pintu hanya karena ada yang mengetuk. Kamu tidak wajib memberi ruang hanya karena seseorang pernah hadir di masa lalu. Dan yang terpenting, kamu tidak perlu menjadi kecil agar orang lain merasa besar. Ini adalah hidupmu, milikmu sepenuhnya. Pegang erat kendalinya. Karena mereka yang pernah mengendalikanmu, kini hanya bisa menatap dari jauh, menyaksikan bagaimana akhirnya kamu menulis cerita tanpa mereka di dalamnya. Dan percayalah, itu cerita terbaik yang pernah kamu tulis. Bagian 4. Ketangguhanmu menyingkap kepalsuan mereka. Dulu, mereka begitu nyaman saat kamu rapuh. Mereka merasa dibutuhkan saat kamu lelah. Mereka merasa penting saat kamu menangis dan meminta nasihat. Mereka berdiri di sampingmu, bukan untuk benar-benar mendukungmu, tapi untuk memastikan kamu tetap bersandar pada mereka. Bukan karena cinta, tapi karena mereka membangun harga dirinya dari kelemahanmu. Ketika kamu terluka, mereka merasa berguna. Ketika kamu tersesat, mereka merasa dibutuhkan. Ketika kamu butuh sandaran, mereka merasa menjadi pahlawan. Tapi semua itu bukanlah kebaikan sejati.
itu adalah bentuk paling halus dari dominasi. Mereka tidak menginginkan kesembuhanmu, karena kesembuhanmu berarti kamu tak lagi membutuhkan mereka. Dan mereka takut akan hal itu. Namun kamu tidak tinggal dalam luka selamanya. Dengan tekad yang tak bisa dipatahkan, kamu mulai menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu menggenggam serpihan hatimu yang berserakan dan merakitnya kembali menjadi sesuatu yang lebih kokoh dari sebelumnya. Kamu tak lagi bertanya, mengapa aku, dan mulai berkata, aku bisa melewati ini. Sedikit demi sedikit, kamu berdiri tegak, bukan dengan bantuan mereka, tapi dengan kekuatan yang kamu temukan dalam dirimu sendiri. Dan pada saat itulah mereka mulai panik, karena kekuatanmu mengancam posisi mereka. Mereka tak lagi bisa memainkan peran penyelamat, karena kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri. Mereka tak lagi bisa meremehkanmu, karena kamu telah melihat harga dirimu sendiri. Mereka tak lagi bisa membuatmu merasa kecil, karena kamu telah menyadari betapa besarnya dirimu. Ketangguhanmu adalah cahaya yang menyilaukan topeng mereka. Topeng bahwa selama ini mereka baik, bahwa selama ini mereka peduli. Padahal yang mereka bangun hanyalah ilusi, di mana kamu tetap lemah dan mereka tetap besar. Dan saat kamu tumbuh melebihi peran yang mereka ciptakan untukmu, ilusi itu hancur berkeping-keping. Kini, kamu tidak lagi mencari validasi. Kamu tidak lagi membutuhkan pelukan palsu atau nasihat penuh manipulasi. Kamu berjalan dengan damai, dan keheninganmu membuat mereka gusar. Mereka mencoba mengembalikanmu pada versi lamamu, yang bergantung, yang meminta, yang selalu takut ditinggalkan. Tapi kamu telah berubah, dan perubahanmu bukan sekadar fase. Itu adalah kebangkitan. Mereka membencimu karena kamu kuat, karena kekuatanmu membuka luka mereka sendiri. Luka yang selama ini mereka tutupi dengan rasa superior semu. Mereka membencimu karena kamu membuktikan bahwa semua itu bisa dilalui tanpa harus tunduk pada mereka. Mereka membencimu karena kamu telah menunjukkan bahwa mereka tidak sepenting yang mereka kira. Tapi jangan sesali kekuatan yang telah kamu temukan. Jangan lunakkan keberanian hanya karena mereka tak bisa menerimanya. Ketangguhanmu bukanlah pengkhianatan. Itu adalah kelahiran baru. Dirimu yang utuh, berdiri di atas kaki sendiri, tak lagi menjadi karakter pendukung dalam cerita orang lain. Biarlah mereka gusar. Biarlah mereka menuduhmu berubah. Karena sesungguhnya, yang berubah bukan hatimu. Yang berubah adalah kenyataan bahwa kamu tak lagi bisa dikendalikan dengan kasih sayang palsu. Dan itu adalah kemerdekaan yang sejati, adalah kemerdekaan yang... Bagian 5. Kamu berbicara bahasa yang tak lagi. Mereka mengerti. Dulu, mereka bisa membaca langkahmu, memahami tangismu, dan mengendalikan keputusanmu. Karena pada masa itu, kamu masih bicara dengan bahasa keraguan, bahasa permintaan maaf, bahasa penyesuaian yang terus-menerus mengorbankan dirimu sendiri demi membuat mereka nyaman. Tapi kini, kamu telah berganti bahasa, dan mereka tidak lagi mengerti. Bahasa yang kamu gunakan sekarang bukan lagi teriakan dari luka, tapi keheningan dari kekuatan. Bukan lagi jawaban yang dipaksakan, tapi keputusan yang penuh kesadaran. Kamu tak lagi menjelaskan mengapa kamu berubah, karena kamu tahu perubahanmu bukan untuk dijelaskan, melainkan untuk dijalani. Dan itulah yang mengguncang mereka. Mereka terbiasa melihatmu menjelaskan panjang lebar setiap langkah yang kamu ambil, meminta persetujuan, dan merasa bersalah setiap kali kamu memilih jalan yang berbeda. Tapi sekarang, kamu melangkah dengan kepala tegak, tanpa banyak bicara, tanpa perlu restu dari mereka yang hanya hadir untuk meragukan. Mereka terbiasa dengan versimu yang penuh keraguan, tapi kini kamu hadir dengan ketegasan. Mereka terbiasa dengan energimu yang tercecer kemana-mana, mudah diakses siapa saja. Tapi kini energimu terfokus, tertata, dan terjaga dengan bijaksana. Kamu memilih dengan cermat siapa yang layak kamu beri waktu, siapa yang pantas kamu beri ruang. Dan sisanya, kamu biarkan tertutup, bukan karena dendam, tapi karena kamu belajar mencintai dirimu sendiri. Mereka menyebutmu dingin, tapi sesungguhnya kamu hanya sedang hangat terhadap dirimu sendiri. Mereka bilang kamu sombong, padahal kamu hanya sedang belajar untuk tidak lagi menjelaskan dirimu kepada mereka yang tak pernah benar-benar berniat memahami. Mereka menuduhmu berubah,
dan kamu mengangguk tanpa rasa bersalah. Bahasa yang kamu gunakan sekarang adalah bahasa kedewasaan. Bahasa dari orang yang telah lelah menjelaskan kepada dunia siapa dirinya dan memilih untuk hidup dalam ketenangan yang tak lagi butuh pembuktian. Kamu berbicara dalam bahasa batasan. Ketika kamu berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu berbicara dalam bahasa cinta diri. Ketika kamu memilih untuk pulang ke dalam dirimu, bukan menjelajahi validasi dari luar. Kamu berbicara dalam bahasa visi. Ketika kamu tahu apa yang kamu mau dan tidak lagi membiarkan orang lain menggoyahkan arahmu. Mereka tak mengerti bahasa itu, karena mereka masih hidup dalam dunia yang penuh kebisingan dan ketergantungan. Mereka ingin kamu kembali ke bahasa lama. Bahasa yang membuat mereka bisa mengontrol, bisa masuk, bisa meracuni. Tapi kamu telah mengganti kamusmu. Dan ketika mereka tak bisa lagi memahami kata-katamu, mereka merasa tersingkir. Padahal kamu tidak pernah mengusir. Kamu hanya menutup pintu yang dulu terlalu sering terbuka dan membiarkan hanya cahaya masuk, bukan bayangan. Ingatlah ini. Kamu bukan bertanggung jawab atas ketidakmengertian orang lain. Tugasmu bukan untuk membuat semua orang merasa nyaman dengan pertumbuhanmu. Tugasmu adalah terus melangkah, terus belajar, dan terus bertumbuh, meski artinya kamu harus ditinggal oleh mereka yang tak lagi sefrekuensi. Karena pada akhirnya, bahasa cinta yang paling murni adalah bahasa yang kamu arahkan pada dirimu sendiri. Saat kamu memilih untuk tidak lagi menyakiti dirimu hanya demi dimengerti orang lain. Dan itu adalah bahasa kemenangan. Bagian 6. Kedamaianmu. Mengganggu kekacauan mereka. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Sebuah kedamaian yang lahir bukan dari dunia luar, tapi dari perjalanan panjang di dalam dirimu sendiri. Menyusuri luka demi luka, jatuh bangun menghadapi bayang-bayang masa lalu, hingga akhirnya kamu tiba di satu titik hening, tempat di mana kamu bisa bernapas tanpa takut, tersenyum tanpa alasan, dan diam tanpa merasa bersalah. Kedamaian itu kini tinggal bersamamu. Dan justru karena itulah mereka merasa terganggu. Mereka yang terbiasa melihatmu kacau, kini tak tahu bagaimana harus bersikap ketika kamu tenang. Mereka yang terbiasa hidup dalam drama dan kebisingan, merasa tak nyaman saat kamu tidak lagi bereaksi, tidak lagi terpancing, tidak lagi ikut dalam pusaran emosi yang sama. Kedamaianmu menjadi cermin besar yang memantulkan kekacauan mereka sendiri, dan mereka membencinya. Dulu, mereka punya kuasa atas emosimu. Mereka tahu cara memancing amarahmu, cara membuatmu merasa bersalah, cara menanamkan ragu dalam hatimu. Tapi kini, semua itu tak lagi berhasil. Kamu telah menutup pintu terhadap segala hal yang merampas ketenangan jiwamu. Kamu tidak lagi membalas sindiran, tidak lagi menjelaskan diri kepada orang yang tak benar-benar peduli, tidak lagi ikut menari dalam kekacauan yang bukan milikmu. Mereka panik, karena ternyata, tanpa reaksi darimu, mereka kehilangan kendali. Tanpa kehadiranmu dalam konflik yang mereka ciptakan, mereka kehilangan pusat perhatian. Tanpa emosimu sebagai bahan bakar, kekacauan mereka tak lagi bergerak. Kamu telah keluar dari permainan lama. Dan dalam keheningan itu, kamu menang. Kedamaianmu adalah bahasa baru yang tak bisa mereka mengerti. Sebab di dalam hati mereka, masih ada badai yang belum mereka hadapi. Mereka masih mencari jawaban di luar, sementara kamu telah menemukannya di dalam. Mereka masih sibuk menyalahkan dunia, sementara kamu telah memaafkan dirimu sendiri. Mereka masih menunggu pengakuan dari orang lain, sementara kamu telah memberi restu pada dirimu untuk hidup sepenuhnya. Dan itulah yang menyakitkan bagi mereka. Melihat seseorang yang dulu sama-sama terluka, kini berjalan tenang seolah tak pernah patah. Mereka ingin kamu kembali gaduh. Mereka ingin kamu membuktikan sesuatu. Mereka ingin kamu kehilangan arah. Tapi kamu terlalu damai untuk kembali ke sana. Ketahuilah, kedamaianmu adalah bukti nyata bahwa kamu telah menyelesaikan sesuatu yang mereka belum mulai. Dan bukan tugasmu untuk menunggu mereka. Bukan kewajibanmu untuk menyelamatkan siapapun yang masih memilih tinggal dalam kekacauan. Kamu boleh mendoakan dari jauh.
Tapi kamu tidak perlu kembali untuk menyelamatkan mereka yang belum siap menyelamatkan dirinya sendiri. Biarkan kedamaianmu menjadi tameng. Biarkan ketenanganmu menjadi batas. Karena kamu telah sampai di tempat yang dulu hanya kamu impikan. Tempat di mana kamu bisa hidup tanpa dendam, mencintai tanpa syarat, dan melangkah tanpa rasa takut. Dan bila mereka membencimu karena kamu tenang, biarkan. Itu bukan tentangmu. Itu tentang badai yang belum selesai mereka damaikan dalam dirinya sendiri. Tetaplah berjalan dalam diam yang penuh cahaya. Tetaplah tumbuh dalam sunyi yang membebaskan. Karena kedamaian adalah kemenangan paling agung, yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang berani menempuh jalannya sendiri. Bagian 7. Mereka dihantui oleh versi dirimu yang tak lagi mereka kenali. Ada versi lama dari dirimu yang dulu mereka kenal baik. Versi yang mudah ditebak, mudah digoyahkan, dan terlalu sering meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Versi itu lemah lembut bukan karena pilihan, tapi karena takut. Ia mengalah bukan karena bijaksana, tapi karena merasa tidak layak. Ia tertawa untuk menyembunyikan luka, diam agar tidak ditinggalkan, dan terus bertanya apakah ia cukup berharga. Dan itulah versi yang mereka sukai. Versi yang bisa mereka bentuk sesuka hati. Yang selalu ada untuk mereka kritik, mereka nasihati, bahkan mereka rendahkan. Tanpa perlawanan. Tapi versi itu kini telah tiada. Kamu telah melampauinya. Kamu telah membungkusnya dengan doa, menyembuhkannya dengan air mata, dan menguburkannya dengan kehormatan. Kini, yang berdiri di hadapan mereka adalah kamu yang baru, teguh, tenang, penuh martabat. Dan mereka tidak siap untuk itu. Kamu adalah bayangan yang menghantui ketidakdewasaan mereka. Bukan karena kamu menyerang mereka, tapi karena keberadaanmu kini menjadi ancaman diam-diam terhadap narasi yang mereka bangun selama ini. Mereka dulu merasa lebih tinggi saat kamu rendah hati karena takut. Mereka merasa pintar saat kamu ragu-ragu. Mereka merasa kuat saat kamu butuh dukungan. Tapi kini, semua topeng itu runtuh oleh ketenanganmu yang tak bisa dibeli, oleh keyakinanmu yang tidak lagi goyah, dan oleh sikap diam yang lebih keras dari ribuan teriakan. Mereka mencoba memancingmu kembali ke dalam drama lama. Mereka menyindir, menekan, bahkan memprovokasi, berharap kamu akan bereaksi seperti dulu. Tapi kamu tidak lagi bermain dalam permainan yang telah kamu menangkan. Kamu tidak marah karena tidak perlu. Kamu tidak membela diri karena kamu tahu siapa dirimu. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi mereka. Ketika mereka sadar bahwa tidak ada jalan kembali menuju versi lama dari dirimu yang dulu membuat mereka merasa unggul. Apa yang menghantui mereka bukan hanya perubahanmu, tapi kenyataan bahwa kamu tidak lagi butuh mereka. Bahwa kamu tidak lagi memerlukan pengakuan mereka untuk merasa cukup. Bahwa kamu tidak lagi menoleh ke belakang hanya untuk memastikan apakah mereka masih berjalan bersamamu. Kamu berjalan maju, tanpa suara, tanpa keraguan, dan tanpa penyesalan. Dan saat mereka menatapmu, mereka tak hanya melihat siapa kamu sekarang, mereka melihat siapa mereka, yang tak berubah, yang masih bergelut dengan hal yang sama, yang masih bergantung pada pola lama. Dan itu menyakitkan. Kamu adalah pengingat bahwa siapapun bisa bangkit, bisa tumbuh, bisa berubah. Tapi kamu juga adalah bukti bahwa tidak semua orang mau melakukannya. Dan itulah yang membuatmu menjadi sosok yang mereka bicarakan diam-diam, yang mereka irikan dalam hati, yang mereka pikirkan saat malam telah sunyi, dan ego mereka tak lagi bisa menutupi kerapuhan jiwa. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu telah berubah. Jangan pernah menyesali ketegasan yang kini kamu genggam. Versi baru dari dirimu bukanlah pengkhianatan terhadap masa lalu. Itu adalah hadiah bagi masa depanmu. Biarkan mereka mengenang versi lamamu, karena kamu tidak lagi tinggal di sana. Biarkan mereka bingung, karena kamu tak lagi bisa dikendalikan. Biarkan mereka dihantui, karena kamu tak lagi bisa dimiliki. Kamu adalah bukti bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan mereka hanyalah penonton yang terlambat menyadari bahwa pertunjukan telah berakhir. Dan kini, tibalah kita di ujung dari perjalanan batin ini. Sebuah kisah tentang keberanian untuk berubah, tentang kekuatan yang lahir dari luka,
dan tentang keteguhan hati untuk tidak lagi tinggal dalam versi lama yang pernah membuat kita terpuruk. Ingatlah, tidak semua orang akan senang melihatmu tumbuh. Tidak semua orang akan bersorak saat kamu sembuh. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan mereka. Kamu ada untuk menjalani takdirmu, untuk menyusun kisahmu, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Meski itu berarti kamu harus berjalan sendiri sejenak. Mereka yang membencimu hari ini bukan karena kamu bersalah, tapi karena kamu telah menjadi kuat, menjadi damai, menjadi terang di tengah gelap mereka. Kamu telah naik level, dan mereka yang menolak untuk ikut naik hanya bisa menatapmu dari bawah, dengan rasa iri yang disamarkan sebagai kritik, sindiran, bahkan kebencian. Tapi jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Teruslah melangkah, meski dengan napas tersengal. Teruslah tumbuh, meski perlahan. Karena di ujung jalan ini, ada dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih utuh sedang menunggumu. Dan sebelum kamu pergi, jika pesan ini menggema dalam hatimu, jika kamu merasa bahwa kata demi kata ini menyentuh sisi terdalam dari jiwamu, tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali pesan seperti ini hadir, kamu menjadi orang pertama yang menerimanya. Lalu tuliskan angka 77 di kolom komentar, sebagai isyarat, sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Siap untuk tumbuh, siap untuk bebas, siap untuk menjadi. Karena kamu bukan hanya sedang bertahan, kamu sedang bangkit. Dan kebangkitanmu adalah ancaman bagi mereka yang tak ingin bergerak. Teruslah bersinar tanpa minta izin. Teruslah melangkah tanpa menoleh. Karena dunia sedang menunggu versi terbaik dari dirimu. Dan kamu sudah sangat dekat ke sana.